Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Rahman Fakih. Tapi Bapak dan Ibu sekalian bisa panggil saya Fakih aja biar nggak panjangan. Saya mau sedikit cerita. Dulu pada tahun 2016 di daerah Semarang Atas, tepatnya di Tembalang, itu ada untuk pertama kalinya proyek pembangunan apartemen. Saat itu saya berpikir, kenapa ketika semua orang masih familiar dengan perumahan dan juga kos-kosan, justru ada orang yang ingin membeli sebuah apartemen. Pada akhirnya saya tahu, ternyata harga perumahan di Semarang itu selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dan ternyata, kasus yang sama pun terjadi di Jakarta. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari website rumah123.com, menunjukkan bahwa harga perumahan di Jakarta selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tapi, justru tidak untuk apartemen. Apartemen memiliki harga yang cenderung stabil. Dan mungkin suatu saat nanti, apartemen akan memiliki harga yang jauh lebih rendah dengan berbagai fasilitasnya dibandingkan dengan perumahan di Jakarta. Untuk itu, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, proyek akhir saya yang saya beri nama Homescape. Jadi Homescape merupakan sebuah aplikasi sederhana yang dapat membantu user dalam memilih apartemen terkhusus di Jakarta. Nah, user dapat memilih baik berdasarkan lokasinya maupun berdasarkan karakteristik yang mereka pilih. Mungkin Homescape sedikit berbeda dengan aplikasi atau website yang serupa, karena di sini Homescape dilengkapi dengan 2 machine learning dan juga beberapa analisa yang memudahkan user dalam membuat keputusan sebelum membeli sebuah apartemen. Juga data yang saya gunakan di sini merupakan data hasil web scraping dari website lambudi.co.id, sehingga datanya merupakan data real dan juga up to date. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita akan langsung hands-on kepada aplikasinya. Nah, bisa kita lihat di sini, aplikasi Homescape memiliki 4 main tab, yaitu ada Home, ada Find by Location, Predict Price, dan juga About. Untuk tab Home, di sini adalah interface pertama yang akan dijumpai oleh user ketika pertama kali mengakses website dari Homescape. Dan di sini ada beberapa tombol navigasi yang bisa memudahkan user untuk berpindah ke tab yang lainnya. Kemudian tab yang kedua, yaitu ada Find by Location. Di sini user bisa memilih lokasi apartemen sesuai dengan lokasi yang mereka inginkan. Sebagai contoh di sini untuk kotanya ada Jakarta Barat dan kecamatannya misalkan saya pilih di Kalideres. Oke, Kalideres posisinya di sini kalau di Jakarta, dan ternyata ada 16 apartemen yang ditemukan dengan harga paling murahnya 320 juta, harga paling mahal sekitar 1,8 M, dan harga rata-ratanya 736 juta rupiah. Dan kalau kita scroll ke bawah, maka di sini ada list apartemen yang tersedia di kecamatan yang telah dipilih. Baik, kemudian kita pindah ke main tab yang ketiga, yaitu Predict Price. Nah, di sini di sebelah kiri ada kolom select karakteristik. Ini merupakan karakteristik dari apartemen yang bisa dipilih oleh user. Ada lokasinya, kemudian ada jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan juga ada total areanya. Dan di bagian atas ini ada prediction result, yaitu harga prediksi ketika user telah memberikan karakteristik yang ditentukan. Nah, untuk main tab Predict Price di sini ada 3 subtab, yaitu ada Recommendation, ada Price Distribution, dan juga ada Frequencies yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan beri contoh. Misalkan untuk kota tetap di Jakarta Barat, kemudian untuk kecamatan tetap di Cengkareng. Untuk kamar tidur saya pilih misalkan 2, dan untuk kamar mandi saya pilih 2, dan untuk area mungkin sekitar 74-75. Saya klik proses. Nah, ternyata sistem memberikan prediksi bahwa apartemen dengan karakteristik tersebut memiliki harga sekitar 911 juta rupiah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi, sebelumnya saya membandingkan 2 machine learning, yaitu Random Forest dan juga Decision Tree. Kemudian untuk prediktornya, yaitu kolom-kolom karakteristik dari apartemen, dan untuk target variabelnya, yaitu harga dari apartemen. Kemudian setelah saya membuat model, kemudian saya evaluasi, saya bandingkan, ternyata Random Forest memiliki error yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Decision Tree, atau dengan kata lain, Random Forest memiliki performa yang jauh lebih bagus dalam memberikan harga prediksi dari karakteristik sebuah apartemen. Itu kenapa akhirnya saya memilih Random Forest untuk diterapkan ke dalam sistem Homescape. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 2 tabel. Tabel pertama dan tabel kedua. Tabel pertama ini merupakan rekomendasi apartemen yang memiliki harga jauh lebih murah dari harga prediksi, namun di kota yang sama. Bisa kita lihat ya. Jadi kalau di sini harga-harga dari apartemennya itu semuanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga prediksinya. Dan mungkin, tapi untuk karakteristiknya mungkin sedikit berbeda ya dibandingkan dengan yang sudah dipilih oleh user sebelumnya. Nah, di bagian bawah, ini di tabel kedua, yaitu adalah rekomendasi apartemen di kota yang berbeda, namun memiliki karakteristik yang mirip dengan rekomendasi dari tabel pertama. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sini machine learning yang kedua bekerja, yaitu K-mean clustering.
K-means clustering adalah sebuah machine learning yang mampu mengelompokkan data menjadi kelompok-kelompok kecil, di mana setiap kelompoknya terdapat data yang memiliki kemiripan dari segi karakteristik. Bisa kita lihat di sini, tabel kedua ini karakteristiknya mirip ya dengan yang pertama. Jadi cara kerjanya adalah misalkan sistem akan melihat kira-kira kelompok apa yang paling sering muncul dari tabel pertama. Let's say kelompok 1, maka itu akan dijadikan filter untuk diterapkan di tabel kedua. Jadi di tabel kedua hanya akan ditampilkan apartemen dari kelompok 1 namun di kota yang berbeda. Seperti itu. Nah, kita pindah ke subtab yang kedua, yaitu price distribution. Di sini akan ditampilkan bar chart tentang harga rata-rata dari apartemen di kecamatan yang berbeda namun dengan karakteristik yang sama. Jadi ternyata dengan karakteristik yang sudah dipilih oleh user, itu untuk di kebun jeruk harga rata-ratanya sekitar 3 miliar rupiah. Dan begitu juga seterusnya. Ini untuk apa? Jadi user bisa tahu kira-kira harga prediksi yang diberikan oleh sistem ini apakah termasuk mahal atau murah. Bisa kita lihat di sini ternyata harganya termasuk murah. Jadi seandainya user menemukan apartemen dengan karakteristik yang sudah dipilih dengan harga yang tidak jauh dari harga prediksi, maka bisa dikatakan harga tersebut harga murah. Sehingga user bisa membelinya secara langsung. Dan di sini ada sedikit rekomendasi dari sistem. Kemudian subtab yang terakhir yaitu frequencies. Nah, di sini user bisa melihat kira-kira untuk di Jakarta Barat, karena kita tadi milih Jakarta Barat ya, jenis apartemen seperti apa yang paling banyak dijual di pasaran. Bisa kita lihat di sini ternyata apartemen dengan satu kamar tidur adalah itu paling banyak. Kemudian apartemen dengan satu kamar mandi itu juga paling banyak porsinya sekitar 78%. Dan jenis apartemen studio merupakan apartemen yang paling banyak dijual di Jakarta. Apa itu studio? Di bawah ini ada keterangan, yaitu adalah apartemen yang memiliki luas area antara 25 sampai 44 meter persegi. Nah, ini sangat berguna untuk setiap orang yang mungkin ingin membeli apartemen untuk kebutuhan investasi gitu. Jadi dia tahu di pasar ini paling banyak apa yang dijual, gitu ya. Kemudian main tab yang terakhir about, di sini ada 2 subtab, yaitu ada arsitektur dan juga ada my profile. Untuk arsitektur di sini dijelaskan secara rinci semuanya yang terjadi di belakang sistem, mulai dari pengambilan data sampai pembuatan machine learning. Dan jika Bapak Ibu ingin melihat lebih jauh atau lebih detail, di sini saya sertakan link dari Airpubs Homescape Arsitektur. Jadi bisa diklik saja untuk melihat lebih jelasnya. Dan terakhir yaitu ada tab my profile. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan, sedikit memperkenalkan tentang diri saya. Dan jika Bapak Ibu tertarik untuk mengenal saya lebih jauh, juga saya sertakan di sini ada kurikulum vitae dari saya. Dan di bagian bawah ada beberapa proyek yang bisa Bapak Ibu lihat yang pernah saya kerjakan selama saya menjadi student di Algoritma Data Science School. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.